Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dan bunda di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, selamat bergabung dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari bersama-sama berdoa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kedua kita akan membahas tema indahnya saling menghormati. Ya. Pada pertemuan kedua ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pokok kandungan dari surat Al-Kafirun dan sebab atau asbabun nuzulnya. Surat Al-Kafirun ini berjumlah 6 ayat, diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Nama Al-Kafirun sendiri diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Ya, sebab turunnya surat ini yaitu suatu ketika orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Sekiranya engkau, wahai Muhammad, tidak berkeberatan mengikuti kami, menyembah berhala kami selama 1 tahun, pasti kami akan mengikuti agamamu selama 1 tahun. Pasti akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun." Untuk menjawab tawaran orang-orang kafir tersebut, Allah SWT menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-6. Sesudah menerima surat Al-Kafirun, beliau Nabi Muhammad SAW menuju Masjidil Haram. Di sana sudah berkumpul sejumlah besar kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW membacakan surat Al-Kafirun ayat 1-6 sebagai jawaban atas ajakan kerjasama orang-orang kafir dalam hal ibadah. Bunyi surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksud ayat 1-3 ini adalah Allah menegaskan bahwa Nabi dan orang-orang mukmin tidak menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang mukmin hanya menyembah Allah SWT yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Berhala-berhala yang mereka sembah tidak akan dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada penyembahnya. Sebaliknya, orang-orang kafir Quraisy itu bukan penyembah Allah SWT yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Mereka adalah penyembah berhala dan dewa-dewa yang mereka anggap sebagai penolong mereka. Selanjutnya, pada ayat keempat ditegaskan, wala ana abidum ma'abadtum, yang artinya, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi dan orang-orang mukmin tidak pernah menjadi penyembah berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi dan sahabat-sahabat beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala dan patung. Islam adalah agama tauhid.
Sedang menyembah berhala berarti menyekutukan atau membuat tandingan Tuhan yang sangat bertentangan dengan tauhid. Karenanya tidak mungkin Nabi dan kaum mukmin menjadi penyembah berhala. Mengenai keadaan orang-orang kafir juga ditegaskan pada ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Bunyi ayat 5 ini sama dengan ayat 3, tetapi pengertiannya sedikit berbeda. Ayat 3 menjelaskan bahwa orang kafir itu tidak menyembah Allah SWT, sedangkan ayat kelima menjelaskan bahwa orang kafir tidak akan pernah mau beriman, mereka tidak akan mau menyembah Allah SWT. Ayat kelima ini membuka kedok mereka, karena mereka di awal mengajak bekerja sama dalam hal ibadah, menyembah Allah dalam 1 tahun, dan mengajak orang muslim atau Nabi Muhammad menyembah berhala dalam 1 tahun. Pada kenyataannya mereka tidak akan pernah menjadi beriman kepada Allah. Ayat terakhir yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat terakhir ini merupakan kunci jawaban Nabi terhadap tawaran orang-orang kafir. Ditegaskan bahwa jangan mencoba-coba mempengaruhi Nabi dan pengikutnya. Untukmu, ikutlah ajaranmu yang menyekutukan Tuhan, sedangkan untukku, bagiku, akan tetap mengikuti agamaku yang mengajarkan iman dan tauhid. Dari surat Al-Kafirun ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa orang Islam harus tegas menghadapi orang yang membelokkan keimanan kita. Di samping itu, kita tidak dibenarkan mencampur adukan ajaran agama Islam dengan ajaran-ajaran lain. Ajaran Islam sudah lengkap dan sempurna. Tidak perlu lagi ditambah dengan ajaran agama lain yang akan merusak keimanan kita. Nah, anak-anak, kesimpulannya, dalam surat Al-Kafirun kita diperbolehkan untuk toleransi, bekerja sama, menghormati antar agama dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan bekerja sama dalam hal mencampur adukan akidah, ya. Untuk dalam kehidupan sosial, kita diperbolehkan saling tolong-menolong terhadap antar agama, karena di negara kita ini agama yang diakui di negara kita ada 6, ya. Kita bisa bertetangga dengan non-muslim, kita bisa bekerja dengan non-muslim, kita bisa saling membantu, tapi kita tidak diperkenankan dalam mencampur adukan akidah. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan dapat kalian pahami. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.